Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatur Rahman. Saya mahasiswa KPI semester 3 di kelas KPIB dengan nomor induk mahasiswa 3022000072. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya terkait tentang teori proses selektif. Sebelum kita memasukinya, pasti makalah ini dibuat atas dasar beberapa latar belakang masalah yang melatarinya. Di antaranya yakni dalam dunia media massa atau dalam komunikasi massa, pastinya berita-berita atau pesan yang tersebar itu sangatlah banyak dan sangatlah beraneka ragam. Tentu dalam mengkonsumsi setiap berita dan pesan, kita memerlukan sebuah filter agar kita tidak terpengaruh dengan berita-berita yang hoax, sehingga kita menjadi orang yang bijak dalam melihat dan menggunakan media. Dalam proses selektif ini dijelaskan bagaimana seorang konsumen atau seorang konsumen berita itu dapat mengambil berita-berita yang sekiranya cocok untuk dia jadikan sebagai referensi dan juga diambil untuk dirinya sendiri, sehingga mendatangkan kebermanfaatan untuknya. Proses teori selektif sendiri yakni sebelumnya ditemukan oleh seorang pakar bernama Atkin pada tahun 1985. Teori proses selektif mencerminkan pendekatan fungsional penggunaan media. Jadi dapat dikatakan teori ini menjadi salah satu teori dalam kita mengkonsumsi atau mengkaji pesan-pesan dan informasi yang ada pada media. Teori ini sering digunakan sebelum menambahkan sesuatu pesan ke dalam media yang ingin disampaikan kepada sasaran. Teori proses selektif ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana pesan itu memberikan dampak yang baik untuk khayalak atau yang sasaran. Karena pada proses selektif sendiri ini cenderung memberikan informasi yang sekiranya dianggap kebanyakan orang disukai dan meninggalkan pesan-pesan yang berisi hal-hal yang kebanyakan umumnya mereka tidak disukai. Selanjutnya, dalam teori proses selektif ini juga dikemukakan oleh beberapa tokoh atau beberapa pemikir. Salah satunya yaitu Barron dan kawan-kawannya pada 2012. Mereka menganggap bahwasanya teori proses selektif adalah proses psikologis yang meliputi terpaan selektif, pengingatan selektif, dan persepsi selektif yang dirancang untuk mengurangi disonansi. Disonansi sendiri adalah keadaan atau sesuatu yang merujuk pada kondisi mental yang terjadi akibat tidak selarasnya antara sikap, perilaku, dan keyakinan. Dalam teori proses selektif ini terjadi ada 3 konsep nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu tentang terpaan selektif, lalu ada persepsi selektif, dan juga ada pengingatan selektif. Langsung kita akan membahas tentang konsep teori proses selektif. Yang pertama ada selective exposure atau tadi yang saya sebutkan yaitu terpaan selektif. Selective exposure atau terpaan selektif ialah kecenderungan setiap individu untuk menerpa atau menerima pesan yang mereka anggap sesuai dengan keyakinan mereka, dan cenderung individu untuk menjauhi pesan-pesan yang mereka anggap bertolak belakang dengan keyakinan atau kesenangan mereka. Dalam kasus ini, kebanyakan individu menggunakan media massa sebagai penguat pendapat dan argumen mereka terkait hal-hal yang sudah mereka percaya sebelumnya. Contoh, kita sebagai umat muslim pastinya tahu bahwasanya babi itu adalah suatu hal yang haram. Otomatis sebagai umat muslim kita bakal menjauhi hal-hal yang tidak kita sukai atau tidak yakini. Contoh, babi itu adalah haram. Dan sampai sekarang pun umat muslim hampir mayoritas seluruh dunia itu menjauhi namanya babi. Nah, berbeda lagi dengan ketika kita mengatakan ayam ataupun sapi. Di dalam Islam diperbolehkan. Sehingga mayoritas muslim, mereka ada yang menyukai sapi, ada yang menyukai ayam, dan ada yang menyukai kambing juga. Jadi proses terpaan selektif atau selective exposure itu seperti itu. Jadi mereka sudah meyakini suatu hal yang mereka anggap benar atau yang mereka yakini dengan keyakinannya, dan akan menjauhi hal-hal yang mereka anggap sebuah yang tidak selaras dengan apa yang diyakininya. Selanjutnya yang konsep kedua itu adalah selective perception atau persepsi yang selektif.
ialah memandang bahwa setiap individu cenderung menafsirkan atau mengartikan sebuah informasi baru yang konsisten dengan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Jadi pada konsep persepsi selektif, jadi setiap individu atau kita yang sudah menggunakan teori ini itu membaca semua informasi yang baru datang itu menggunakan dari sisi yang kita yakini. Contoh, kita meyakini adanya agama. Pasti ketika kita melihat informasi baru tentang, contoh kemarin ada berita yang menyatakan bahwasanya salah satu vaksin di Indonesia itu mengandung bahan-bahan yang tidak halal atau haram. Lalu teman-teman dari MUI memberikan fatwa bahwasanya vaksin tersebut boleh dipergunakan. Nah, secara logika dan secara psikologis, tiap orang yang meyakini bahwasanya tadi kita umat Islam bahwasanya barang-barang haram itu tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam, pasti mereka akan menganggap bahwasanya vaksin itu adalah hukumnya haram. Padahal jika kita melihat ke dalam usulnya atau ke dalam sejarahnya, bahwasanya segala sesuatu yang haram bisa menjadi diperbolehkan apabila dalam keadaan terdesak. Tapi karena yang mereka yakini adalah bahwasanya suatu hal yang haram itu tidak boleh dikonsumsi, maka mereka menerima informasi tentang vaksin berupa adalah vaksin memiliki hukum yang haram, sehingga vaksin tidak boleh kita gunakan. Padahal vaksin sendiri adalah untuk membantu menghilangkan pandemi yang terjadi di dunia ini. Selanjutnya yaitu ada selective retention atau pengingatan secara selektif. Pengingatan secara selektif adalah proses kecenderungan tiap-tiap individu terhadap apa yang ia percayai untuk mengingat dengan lama informasi yang sesuai dengan sikap dan minat yang telah ada sebelumnya dibandingkan dengan informasi yang bertentangan dengan sikap dan minat mereka. Jadi dalam pengingatan selektif ini kita cenderung lebih mengingat hal-hal yang kita sukai dan meninggalkan hal-hal yang tidak kita sukai. Contohnya, kita dari kecil diajari bahwasanya sholat itu penting, sholat itu 5 waktu. Pasti dari kecil, karena kita punya umat muslim, pasti kita bawa kebiasaan sholat 5 waktu ini sampai kita dewasa. Akan tetapi, ketika kita diberikan peringatan tentang hantu atau tentang jin, tentang iblis, pasti kita akan sukar untuk mengingatnya. Karena kenapa? Karena hal-hal tersebut kita tidak sukai, sehingga kita untuk mengingatnya saja kita akan mengalami kecenderungan untuk tidak ingin mengingat hal-hal yang tidak penting. Selain itu juga contoh lainnya mungkin kenangan indah pasti lebih terekam lama dalam benak kita daripada kenangan-kenangan yang terburuk. Selanjutnya tentang fungsi teori proses selektif. Fungsi teori selektif sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya satu, memahami dan mengetahui arti teori proses selektif dalam komunikasi massa. Jadi ketika kita sudah belajar tentang proses teori selektif, kita diharapkan itu mampu mengetahui bagaimana arus perkembangan yang ada di komunikasi massa, khususnya di media-media yang menyebarkan pesan-pesan dan informasi kepada khalayak umum, sehingga kita dapat menyaring atau memberikan informasi yang sekiranya dapat diterima oleh khalayak orang banyak. Selanjutnya kita mengetahui dan memahami konsep-konsep penting teori proses selektif dalam komunikasi massa. Jadi tiga konsep yang dijelaskan pada awal, yaitu terpaan selektif, habis itu pengingatan selektif, dan juga persepsi selektif, itu kita dapat digunakan nantinya ketika kita ingin membuat pesan atau menyampaikan pesan melalui komunikasi massa. Sehingga seperti yang disebutkan tadi, pesan yang kita sampaikan memiliki arti dan memiliki makna yang dapat diterima oleh khalayak umum, sehingga khalayak umum itu mau mengikuti dan mau bertergerak hatinya untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan pada pesan yang kita sampaikan. Mungkin kita sudah ada di penutup. Kesimpulannya yakni proses teori selektif ini bisa dijadikan sebagai filter sebelum kita membuat pesan ataupun ketika kita menerima pesan. Jadi dengan adanya proses teori selektif ini diharapkan kita mampu menjadi seorang konsumen media yang bijak dan tidak menyalahgunakan pesan dan informasi yang ingin kita sampaikan atau ingin kita dapatkan. Mungkin cukup itu yang dapat saya berikan atau yang dapat saya ulaskan terkait makalah tentang teori proses selektif. Apabila ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak pas di hati para pendengar, saya ucapkan ribuan maaf.
karena saya mengetahui bahwasanya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan juga tak luput dari lupa, dan saya jauh dari kata sempurna. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.